Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Cara mudah untuk memahami hal yang rumit di dalam bisnis, manajemen maupun pengembangan diri. Dan juga kita akan menemukan solusi praktis untuk melakukan perubahan. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenali orang. Mengenal sama mengenali, jelas kalau cuma mengenal kan cuma hanya namanya, siapa, tanya. Tapi kalau mengenali, kita ingin tahu orang itu lebih jauh seperti apa. Oke, untuk itu saya akan mulai saja. Teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang sudah umum kita ketahui, bahwa orang itu dari sisi sifat ataupun karakter terbagi menjadi di dua kutub. Mungkin teman-teman pernah mengenal ada istilah introvert, ada yang ekstrovert. Oke, kalau yang ini ada di tengah-tengah. Jadi, makin ke kiri, orang itu makin introvert. Makin ke kanan, makin ekstrovert. Nah, introvertnya makin ke kanan, makin berkurang. Ini pun ekstrovertnya kalau makin ke kiri, makin berkurang. Jadi benar-benar ini adalah paling kutub berkutub. Jadi, orang introvert ini, kalau misalnya pergi ke pesta, dia tidak akan terlalu banyak membaur dengan khalayak ramai, tapi dia akan memilih sudut, dia akan mungkin lebih menyendiri. Tapi kalau ekstrovert, dia akan sapa banyak orang dan lain-lain. Jadi, introvert ini cenderung menyendiri. Kalaupun dia mengemukakan pendapat, itu kalau ditanya. Kalau ini lugas. Jadi kalau misalnya teman-teman di dalam satu grup tugas belajar dan lain-lain, mungkin ekstrovert ini akan nyaut duluan. Nanti yang presentasi aku aja katanya. Oh, akan seperti itu. Teman-teman bisa kebayang, kalau naik bus dari Jakarta ke Surabaya, duduk antara introvert sama introvert. Mungkin baru nyaut-menyaut setelah sampai di Surabaya, selama di perjalanan, diam sama diam. Beda halnya kalau tempat duduknya yang duduk adalah ekstrovert sama ekstrovert, mungkin ngobrol terus. Kalau introvert sama ekstrovert, mungkin akan ketolong. Jadi si introvert makin banyak ditanyain terus sama si ini. Jadi itulah sekedar gambaran apa yang dimaksud dengan introvert dan ekstrovert. Jadi kalau ini lebih banyak ingin di belakang panggung, kalau ekstrovert mungkin lebih senang maju ke depan, show dan lain-lain. Jadi itu. Teman-teman semuanya, kalau kita bagi dua lagi garis ini, kita akan melihat orang itu dari cara-cara pengambilan keputusan akan terbagi dua antara thinking sama feeling. Ini kutubnya sama kutub lagi juga. Makin ke sini, makin banyak menggunakan akal, pikiran. Makin ke sini, makin banyak menggunakan perasaan. Nah, kalau udah di tengah-tengah seperti tadi, mungkin thinkingnya berkurang. Ini pun kalau rada ke tengah, feelingnya berkurang. Jadi semuanya pakai akal dan lain-lain. Kalau ini lebih banyak pakai perasaan, feeling. Oke, teman-teman semuanya, kalau melihat di sini ada pembagian dengan introvert dan ekstrovert, kemudian atas bawah dibagi antara thinking dan feeling, maka bisa kita lihat di sini bahwa ada orang-orang yang ada di kuadran ini. Cara bacanya adalah orang ini ekstrovert dan juga thinking. Artinya apa? Dia ekstrovert dan mengambil keputusan dengan memakai banyak pikiran. Makanya cenderung orang ini lebih tegas.
Nah, di sini orang ini ekstrovert, tapi dalam pengambilan keputusan lebih banyak memakai perasaan. Maka orang ini lebih fleksibel. Beda sama orang yang di kuadran ini. Ini artinya apa? Orang ini introvert dan thinking. Orang ini biasanya lebih kaku. Sedangkan yang di kuadran ini, orang ini introvert. Bayangkan, sudah introvert, pakai feeling lagi. Maka orang ini lebih banyak peduli atau care, peduli dengan orang lain. Jadi, kalau kita coba analogikan daerah sini, ini bisa kita kategorikan daerah panas. Mungkin bisa kita analogikan kayak gurun gitu ya. Beda hal ini, kalau kita analogikan daerah-daerah seperti ini, yang ini bisa kita katakan ini daerah kutub gitu. Karena dingin. Dinginnya dingin bener. Nah, kalau ini mungkin bisa kita kategorikan daerah perkotaan lah. Lebih hangat gitu. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin kayak kutub, tapi ini lebih daerah ke perkotaan. Kenapa? Dia ekstrovert tapi feeling. Nah, kalau ini mungkin bisa kita katakan istilahnya sejuk. Sejuk ini pegunungan lah. Oke. Jadi kalau ini panas, kayak di gurun gitu kan. Kalau ini hangat, kalau ini dingin bener, kutub. Kalau ini sejuk, kayak di pegunungan. Mungkin ini kayak di Batu, Lembang, kalau ini di kutub kan. Ini kayak di perkotaan. Seperti itulah analoginya. Dari suasana ini mungkin teman-teman bisa lebih mulai membaca sifat-sifat orang yang kuadran ini, kiri atas juga kiri bawah. Kita telusuri satu-satu lagi. Orang ini selain tegas, ada sisi hal yang rada negatif, dia lebih cuek. Nah, kalau ini mungkin nggak tahu istilah bahasa Indonesianya, tapi kalau orang Bandung bilang someah ya. Someah tuh ya say hello dan lain-lain, lebih someah gitu ya. Nah, kalau ini seperti yang udah jelaskan tadi, ini peduli orangnya, lebih peduli. Nah, yang ini seperti tadi, orangnya kaku. Ya. Nah, kita lihat dari sisi bagaimana cara dia bekerja. Kalau orang ini, kalau bekerja cepat. Sedangkan orang-orang yang ada di daerah sini, ini kalau cepat bener enggak, cuman lebih ada sisi negatifnya. Ini rada-rada suka asbun gitu. Nah, kalau ini kerjanya teliti. Ini lebih teliti sistem kerjanya. Nah, kalau ini kalau bahasa Perancisnya lemot ya. Rada-rada lamban gitu. Sama seperti halnya yang lain. Kalau bicara, dari sisi bicara, bagaimana sistem atau cara bicara ke
keempat tipe orang ini. Kalau yang ini bicaranya itu to the point. Apa tidak apa namanya terlalu berbelit-belit, to the point nih kalau ini. Kalau yang tadi, kalau yang ini, ya itu yang tadi dijelaskan. Tidak peduli ini benar apa salah, yang penting bicara dulu. Bunyi, asbun ya. Kalau ini, dia akan berani berbicara kalau datanya betul. Sehingga bicaranya itu seperlunya ini. Kalau kira-kira datanya belum lengkap, dia belum berani bicara. Kan? Nah, kalau ini bicaranya banyak. Susah di stop. Senang sekali bicara kalau yang ini. Oke. Jadi ini kombinasinya adalah extrovert, introvert, thinking dan feeling. Ciri khasnya, coba teman-teman bisa telusuri. Misalnya, kalau dia naik mobil, kemudian mau pulang, dia pulang aja, nggak akan ngajak-ngajak, langsung pulang aja sendiri. Kalau ini, kalau mau pulang, mungkin ngajak-ngajak, ayo siapa yang mau ikut? Ini ngajak. Kalau ini, kalau mau pulang, bukannya ngajak lagi, dia sebutin namanya. Hey, Erik mau ikut nggak sini? Dadan, Denny mau ikut nggak? Disebutin. Tidak peduli sudah penuh mobilnya, sebanyak mungkin karena dia sangat peduli sekali ke orang, dia ajak semuanya. Beda halnya sama yang ini, yang kaku tadi. Walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau kapasitas mobilnya cuma 4 orang, dia akan meminta ke yang lain, tolong dong ini kapasitasnya 4, yang 2-nya tolong ya keluar dulu, nggak bisa. Nah, ini benar-benar akurasinya tinggi sekali. Teman-teman yang suka mengunjungi pelanggan ataupun berkunjung ke beberapa institusi, lihat meja kerja atau foto-foto yang dipampang di tipe-tipe orang ini. Di tipe orang seperti ini, dia akan menaruh foto-foto dia dengan pejabat. Sepertinya itu. Kalau di orang-orang yang kuadran ini, perpaduan antara thinking dan extrovert. Kalau di kuadran ini, dia akan memajang foto-foto dengan teman-temannya. Saat reuni, saat kemana, saat gathering dengan teman-teman lain. Nah, ini dengan teman-teman. Tapi kalau kuadran ini, yang introvert dan feeling, dia akan memajang foto-foto dengan keluarga, dengan anaknya dan lain-lain. Nah, kalau yang ini, yang pemikir ini, dan juga introvert, mungkin dia nggak terlalu banyak majang foto-foto, tapi mungkin di belakangnya ada poster susunan berkala unsur-unsur, ada foto dia di museum, dan lain-lain. Mungkin ini seperti ini, tipe-tipenya itu. Teman-teman, tipe-tipe orang seperti ini mungkin bakal berubah. Sehingga jangan kaget kalau teman-teman sudah saya terangkan mengenai kuadran-kuadran ini, teman-teman mulai membayangkan, oh berarti si ini tipenya ini, orangnya tegas. Oh teman saya, oh pantesan dia baperan. Atau mungkin, oh pantesan dia orangnya hangat, fleksibel, hangat dan lain-lain. Oh si ini tuh pantesan orang kaku karena dia adalah selain thinking juga introvert. Ngerti ya kan? Tapi jangan kaget kalau pada saat dulu teman-teman saat kuliah, kemudian pada saat reuni setelah sekian puluh tahun, kaget. Loh, kok ini berubah ya sifatnya? Karena sifat-sifat ini akan berubah sesuai dengan waktu. Biasanya yang mengaruhi perubahan ini adalah pertama, pendidikan. Karena dia mungkin nanti jadi sekolah pilot dan lain-lain. Kemudian atau sekolah banyak kursus manajemen dan lain-lain.
Kemudian yang pengaruh adalah pekerjaan. Mungkin dulunya dia banyak lihat angka-angka dan lain-lain. Dulu mungkin dia ada di thinking introvert. Setelah itu dia bekerjanya jadi ngajar, sehingga lebih pada fleksibel di sini, extrovert feeling. Berubah. Seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman dia juga akan merubah sifat-sifat ini. Oke. Barangkali itu teman-teman mulai bayangkan anak-anak, keluarga ya, istri, orang tua, teman-teman, sahabat dan lain-lain sudah mulai bisa dibayangkan. Dia itu ada di kuadran thinking introvert yang kaku, teliti, bicara seterusnya, atau ada thinking extrovert, dia orangnya tegas, bicara yang to the point, ada di fleksibel, atau ada yang di lebih kepedulian. Ini gunanya adalah kalau teman-teman di dalam bisnis mengunjungi customer lain-lain, begitu mengetahui si customer ada di sini, di sini, di sini, atau di sini, teman-teman kalau misalnya ketemu orang di sini, tidak usah terlalu nanya-nanya keluarga basa-basi, langsung ke pekerjaan. Kalau mau nanya basa-basi dulu, kalau ketemu pelanggan yang di sini, lebih care, dia akan sukacita dengan gembira menjelaskan bagaimana keluarganya lulus dari universitas dan lainnya. Dia akan ini. Kalau di sini langsung bicara tentang kalau kita mengajukan proposal, kalau belum lengkap jangan harap akan di-approve dan lain-lain. Kemudian kalau di sini jangan khawatir, cuman hati-hati. Kalau ke sini harus lebih teliti data-datanya, karena dia akan cenderung ceroboh, akurasinya dia akan abaikan. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengenali orang lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi pada video belajar bareng Kang Nana yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.